Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Pasal yang berikutnya adalah Talibul ilmi wa qiyamul laili. Bagaimana seorang penuntut ilmu dan qiyamul lail. Dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Seorang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, tidak pantas baginya menyengajakan dirinya untuk meninggalkan ibadah yang agung dan mulia, yaitu qiyamul lail. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan jalannya orang-orang yang soleh dari kalangan pendahulu kita. Sehingga berkata Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, sudah selayaknya seorang penuntut ilmu memiliki keistimewaan dengan perangai atau akhlak, sifat, kewibawaan, keutamaan, dan semangat di dalam beribadah. Dan semua itu hendaknya dilakukan dalam keadaan ikhlas, mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala. Kemudian dengan tujuan untuk membersihkan segala hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa ilmu dan agama, agar ia benar-benar menjadi teladan yang baik bagi orang yang melihat mereka, mendengar mereka, duduk bersama mereka. Tentang qiyamul lail, berkata Ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, yanbaghi lihamilil Qur'an, selayaknya bagi seorang penghafal Quran, yakni talibul ilmi, ayyarifa bilailihi idan nasu naimuna, dia mengetahui apa yang seharusnya dia kerjakan di waktu malam tatkala manusia sibuk dengan tidurnya. Jadi selayaknya sebagai seorang penghafal Quran, seorang penuntut ilmu, ketika manusia tertidur ia bangun, sibukkan dirinya dengan sholat. Wa binaharihi idan nasu muftirun, dan selayaknya seorang penghafal Al-Quran, talibul ilmi, dia mengenal siang harinya, apa yang harus ia kerjakan tatkala manusia sibuk dengan makanannya, yakni ia berpuasa, malamnya ia sholat, malamnya ia qiyamul lail, siang harinya ia menahan haus dan lapar, yakni puasa. Wa biwaraihi idan nasu yakhlitun aw yukhallitun, dan selayaknya seseorang penuntut ilmu itu dirinya mengenal sikap wara. Tatkala kebanyakan manusia, mereka itu tidak peduli lagi apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka kenakan, halalkah ataukah haramkah. Seorang penuntut ilmu itu harus wara',
wa bitawadu'ihi idan nasu yakhtalun. Dan selayaknya seorang penuntut ilmu itu mengenal ketawaduan dirinya ketika manusia mulai meninggi hatinya. Ketika manusia menyombongkan diri, harusnya dia rendah hati. Ketika manusia membanggakan diri, harusnya dia bersikap hati-hati. Wa bihuznihi idan nasu yafrahun. Dan selayaknya penuntut ilmu itu mengenal kesedihan yang akan ia jumpai tatkala manusia sibuk dengan sukaria mereka. Jadi penuntut ilmu lebih banyak memikirkan dosa-dosanya. Penuntut ilmu lebih banyak tafakur tentang kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga mendatangkan rasa khauf di saat manusia bertawa terbahak-bahak. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun. Dan selayaknya penuntut ilmu itu mengenal tangisannya tatkala manusia tertawa. Dia mengenal tangisan dirinya tatkala manusia tertawa. Wa bisumtihi idan nasu yakhudun. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu mengenal bagaimana dia bersikap diam tatkala manusia sibuk dengan mengobrol obrolannya. Yang kita garis atasi ucapan beliau, yang bagi lihamil Quran ayat rifa bilaili idan nasu naimun. Sudah sepantasnya seorang penghafal Quran itu dia mengenal malam hari yang ada padanya, apa yang harus ia kerjakan di saat manusia nyenyak dalam tidurnya, yakni qiyamul lail. Wa hakadha falyakun talibul ilmi qudwatan fi hudurihi. Demikianlah selayaknya dan seharusnya seorang penuntut ilmu itu menjadi qudwah, menjadi teladan, baik ketika dia berada di negerinya, wa qudwatan fi ghiyabi, atau ketika dia sedang meninggalkan negerinya, ketika dia pergi, wa qudwah fi ibadati, menjadi teladan dalam sisi ibadahnya. Aib penuntut ilmu, ilmunya banyak tapi sedikit takarubnya kepada Allah. Bukankah buah ilmu itu apa, ya? Buahnya ilmu itu apa? Amal ibadah. Ya aneh kalau orang banyak ilmunya kemudian sedikit amalnya. Wa qudwatan fi jami'i su'unihi, dan seharusnya seorang penuntut ilmu itu menjadi teladan. Demikianlah keadaannya, harus menjadi teladan pada setiap kondisinya. Teladan dari sisi bicaranya, teladan dari sisi pandangannya, pendengarannya, teladan dari segi akhlaknya, teladan dari segi ibadahnya, cara berpakaiannya, semuanya bisa menjadi teladan. Karena ilmu itu membias di dalam dirinya, ilmu yang bermanfaat itu membias dalam dirinya. Mungkinkah seorang yang mempelajari tentang hukum orang makan dengan tangan kanan itu wajib, haram makan dengan tangan kiri, kemudian setelah dia tahu ilmunya dia langgar ini, dia makan dalam keadaan menggunakan tangan kiri tanpa uzur? Ya mustahil penuntut ilmu seperti itu. Seorang penuntut ilmu yang tahu hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata dengan kebaikan, atau kalau tidak ia diam. Kemudian dia menjadi orang yang paling banyak omongannya dan paling jauh dari kebenaran. Mustahil. Seorang penuntut ilmu yang mengenal hadis Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah menyukai keindahan. Kemudian dia tampil dalam keadaan tampilan yang kucel, kumel, bau, busuk. Mustahil. Dia harus amalkan ilmunya, dia harus punya qudwah. Dia harus menjadi qudwah bagi orang lain. Bagaimana seorang penuntut ilmu yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an asuk ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salati wa fi riwayah wa wudu'ihi, atau kama qala alaihi salatu wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka itu akan sholat, atau dalam yang lain berwudu dan sholat. Artinya menjaga bau mulutnya. Ya aneh penuntut ilmu yang membiarkan bau mulutnya bau bawang merah, bawang putih, atau yang semisalnya.
Dan ada seorang penuntut ilmu yang dirinya mengatakan seorang muslim, kecintaannya kepada Allah, rasa takutnya akan tumbuh dengan besar dalam hatinya kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah mengatakan itu dia tinggalkan ibadah-ibadah yang utama, salat witir. Berbeda kalau seandainya dia menghabiskan malamnya dengan mempelajari ilmu, menjawab sebuah pertanyaan, memperdalam pengetahuannya. Jelas ini jauh lebih utama daripada qiyamul lail. Tapi kalau penuntut ilmu di malam harinya dia tidak membuka kitab, lalu dia meninggalkan pula qiyamul lail, apa yang sedang ia pelajari? Apa sebenarnya yang ia cari? Sementara orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka tidak meninggalkan qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang amat dikuatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan beliau berkata, "Man tarakal witra amidan." Barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, adatan lahu, menjadi kebiasaan bagi dirinya, la yuqbalu syahadatuhu. Persaksiannya tidak akan diterima. Disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ke-28 insyaallah. Halaman yang ke-88 juga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati rahimanillah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa nasihat Ibnu Mas'ud, beginilah seorang penuntut ilmu, kita perlu mengetahui min khasaisi salatil lail. Apa sih sebenarnya salat malam itu dan keistimewaan dari salat malam itu sendiri? Salatul lail atau qiyamul lail atau salatut tahajud. Ini sebuah nama yang mirip, serupa. Berkata Al-Ustaz Yazid hafizahullah taala, salatu tahajud ay salatun nawafil, min salatin nawafil. Salat tahajud itu atau qiyamul lail itu bagian daripada salat sunnah. Alladhi ya'malu rajulun ba'da istayqidhati min naumi, dilakukan oleh seseorang setelah dia bangun dari tidur malamnya. Wa in kana qalil, walaupun saat tidur malamnya itu hanya sebentar saja. Dan beliau berkata sangat ditekankan bila salat itu dilakukan di sepertiga malam. Sangat ditekankan salat itu dilakukan di sepertiga malam. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu afdalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jufil laili. Seutama-utama salat setelah salat wajib itu, seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat yang dilakukan di jauh malam. Nah, sebagian ulama mengatakan fi jawfil laili, di jauh malam, yakni di sepertiga malam yang terakhir. Ini yang paling afdal. Karena di sepertiga malam terakhir itu salah satu waktu dikabulkannya doa. Nanti akan datang keterangan tentang hadisnya insyaallah taala. Wa salatu tahajjud sunnatun muakkadatun. Dan salat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Wa qala ba'dul ulama bal huwa wajibun fi awwali, yani fi wa huwa wajibun fi awwali bada'il islami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Abidin, bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib bagi nabi di awal-awal datangnya Islam ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara sebagian malam itu maka lakukanlah salat tahajud. Adapun bukti bahwa dia itu sunnah muakkad bukan wajib, kelanjutan ayat yang berbunyi nafilatal laka, sebagai ibadah nafilah bagimu, tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Ta'ala, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yakni pola pembicaraannya ditujukan kepada Nabi, akan tetapi hukum salatnya mengenai seluruh kaum muslimin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu hanya karena mengharapkan keridhaan istri-istrimu? Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Allah menegur Nabi, larangan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Tapi secara hukum ini mengenai seluruh kaum muslimin. Tidak boleh satu manusia pun mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Bukankah Nabi dilarang yang demikian itu? Tentu manusia selain Nabi min babil aula, jauh lebih daripada itu. Fahimtum ya kawan? Nah, ketika Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di antara bagian malam itu bertahajudlah engkau dengannya sebagai bentuk ibadah tambahan untukmu. Diperintahkan oleh Allah untuk Nabi tentang besar dan keutamaannya, maka ini pun mengenai setiap kaum muslimin. Ya kalau Nabi saja dianjurkan begitu, ya seharusnya seorang yang bukan Nabi jauh lebih daripada itu. Wa qala Allah Ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini diantara sifat-sifatnya orang-orang yang soleh. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di siang hari mereka banyak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Ada faedah yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Ayat ini benar-benar suatu konsep hidup seorang yang soleh yang bertentangan dengan gaya atau konsepnya orang-orang kafir. Ikhwan, teori orang kafir dan teori orang umumnya, tidur itu minimal berapa? Berapa jam? Yang masyhur berapa jam? 8 jam. Dan mereka punya faedah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini kita katakan kadzdzab, dusta, dan bertentangan dengan apa? Islam. Dan ini teori yang tidak boleh dipakai oleh seorang muslim. Boleh? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Belum tentu. Bukankah orang-orang munafik itu badan mereka kuat-kuat? Bukankah orang-orang kafir itu wajah-wajah mereka apa? Tampan indah dan kuat-kuat, tapi hati mereka berpenyakit, bahkan kufur, bahkan mati. Bukankah begitu ya kawan? Alaysa kadzalik? Nah, bala. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan dalam Islam wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu orang-orang soleh itu yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala itu sedikit di malam harinya untuk tidur. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, sedikit tidurnya. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Idza saluhat saluha sairu jasadi kulli. Wa idza fasadat fasadat sairu jasadi kulli. Ala wahyal al-qalb. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Bila segumpal darah ini baik, baiklah seluruh keadaan jasadnya. Bila buruk, buruklah seluruh keadaan jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Jadi baiknya hati itu menjadi sebab baiknya jasad. Dan kebaikan hati seorang penuntut ilmu salah satunya adalah menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Akhirnya tentu ibadahnya orang yang memiliki ilmu atau talabul ilmu itu jauh lebih utama daripada ibadahnya ahlul ibadah yang tidak mengerti tentang ilmu. Orang yang beribadah di malam hari dengan ilmunya, dia mengenal Allah Ta'ala. Tetesan air mata dari ayat yang ia bacakan, dia mengerti tafsirnya. Sujud yang ia baca, doa di dalamnya, dia mengerti maknanya. Dia faham tentang bagaimana bersyukur atas ilmu yang diberikan kepadanya, jauh lebih khusyuk daripada orang-orang ahli ibadah yang tidak mengenal ilmu itu.
Yang terkadang mereka lebih banyak dari segi nilai bilangan ibadah mereka, tapi tidak berkualitas. Maka sebab itu ikhwati rahimanillah, ya tidak pantas penuntut ilmu meninggalkan qiyamul lail. Tapi juga tidak pantas seorang penuntut ilmu bersangatan dalam masalah qiyamul lail, maksudnya ghulu begitu. Lalu dia mewajibkan dirinya harus qiyamul lail. Ya tidak. Ya kalau memang dia lelah, ya dia tidur. Kalau dia bangun, ya dia minimal salat apa ya kawan? Witir. Minimal witir. Antum kira-kira lelahnya tiap hari atau enggak? Ya talibal ilm, penuntut ilmu, Anda lelahnya tiap hari atau tidak? Enggak Ustaz. Belajarnya juga paling-paling hari apa? Ahad. Iya ikhwan ya. Ba'da maghrib sampai isya khalas. Apa yang mau capek? Nah, terutama para penghafal Quran. Ini ustaz-ustaz penghafal Quran, ini ustaz tahfidz ya. Ustaz tahfidz jangan banyak tidur kalau malam hari. Bangun qiyamul lail. Ustazah itu ustazah yang tahfidz Quran bangun qiyamul lail, aja anak-anak itu untuk qiyamul lail, dapat 3 rakaat suruh tidur lagi. Anak-anak diajari seperti itu. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Tatajafa junubum anil mabaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tam'an. Mereka berdoa beribadah kepada Rabbnya dalam keadaan khauf, rasa takut, wa tam'an, harapan yang tinggi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, di siang hari atas rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, mereka berinfak. Mereka belanjakan di jalan Allah. Ini orang soleh. Harta mereka di jalan Allah, jasad mereka di malam hari berdiri di hadapan Allah dengan rasa takut dan harapan yang tinggi untuk masuk surganya Allah tabaraka wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni min qurrati a'yun, bagi berbagai macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata mereka, jazaan, sebagai bentuk balasan, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Kalimat ini penting di garis atas, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini kata Ibnu Abbas, apa yang mereka lakukan di dunia terdahulu. Sebagai balasan apa yang mereka lakukan di dunia dahulu, apa yang mereka lakukan dengan menjauhi tempat tidur, dengan qiyamul lail, membelanjakan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Allah akan sembunyikan di dunianya itu tentang apa yang menyedapkan pandangan matanya di yaumil qiyamah sebagai balasan dari apa yang dia kerjakan itu. Tidak merugi orang yang qiyamul lail, karena di malam hari tidak ada mata-mata yang melihat mereka. Waktu untuk mereka berdua-duaan dengan Allah yang menciptakan mereka. Akhi, kalau kita sholat wajib memiliki keutamaan yang banyak, tapi di satu sisi kadang kita tidak luput dari sikap apa? Riya dan sum'ah. Bila di malam hari siapa yang akan melihat kita? Tidak ada. Istri kita pun mungkin tertidur, suami Anda pun mungkin tertidur. Anda merintih, Anda meminta kepada Allah Ta'ala, hanya Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini sebuah kenikmatan? Kalau sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, kalau manusia bisa mendapatkan lezatnya qiyamul lail, itu tanda-tanda kebaikan dalam dirinya. Lezatnya qiyamul lail. Orang itu kalau sudah merasa lezat dengan qiyamul lail itu, ikhwan fillah, Masya Allah, dia enggak akan mau gantikan dengan yang lainnya. Ya, dia enggak mau gantikan qiyamul lail dengan apa? Nonton apa? Sepak bola. Itu enggak ada apa-apanya semua itu. Nah, kembali. Baik. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud yang panjang, berdiri yang lama, sementara mereka merasa takut akan adab akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, hatinya dipenuhi dengan harapan kepada dengan harapan terhadap rahmatnya Rabbnya. Lihat, ini gambaran yang disebutkan oleh Allah.
Ayat ini dibaca oleh talibul ilm. Ayat ini dihafal oleh para penuntut ilmu. Timbal permasalahannya sekarang adalah apakah talibul ilm akan mengamalkannya? Bukankah kita talibul ilm, apakah kita akan mengamalkannya? Ikhwan billah, terutama mereka talibul ilm salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, ya tidak pantas kalau mereka ini melalaikan qiyamul lail. Lihat ahlul bid'ah, mereka beribadah dengan kebid'ahannya, dengan semangat dengan kebid'ahannya, mereka bangun di malam hari. Anda lihat orang-orang yang gullat, melampaui batas, setiap malam mereka qiyamul lail, berjamaah pula di masjid, yang tidak bangun disiram air. Walaupun ini ghulu, faham ikhwan? Melampaui batas. Ya, seharusnya ahlu sunnah jangan kalah dengan ahlul bid'ah. Dia bisa mencontohkan yang sunnah itu bagaimana. Rumah-rumah mereka dihidupkan dengan qiyamul lail. Mereka tidak akan ragu dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus salat, atau perkataan Nabi afdhalus salati ba'dal salawat as-salatil maktubati as-salatu fi jufil laili. Afdhalus salati ba'da salatil maktubati salatu fi jufil laili. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib itulah salat yang dilakukan di tengah malam, di jauh malam. Ini qiyamul lail. Sehingga ikhwati rahimani Allah, Imam Ahmad itu mencela penuntut ilmu yang kerjanya di malam hari apa? Lebih lama tidurnya dibandingkan dengan qiyamnya. Walaupun sebagian ulama mereka tidak qiyamul lail, tetapi mereka membuka apa? Buku-buku, kitab-kitab. Membuka kitab-kitab. Imam Asy-Syaukani pernah diingatkan oleh keluarganya, engkau belum witir. Karena sejak selesai sholat Isya, beliau buka buku. Beliau telaah, mutalaah kitab-kitab para ulama yang lainnya. Beliau jawab pertanyaan-pertanyaan dengan ditulis. Beliau membuat sebuah buku. Sampai istrinya menegur, ini sudah mendekat dengan subuh, engkau belum witir. Enggak sadar dia, hampir apa? Salat subuh. Tapi disibukkan dengan apa? Ilmu. Bangunnya itu karena membuka apa, ikhwan? Buku. Tidak salat lailnya karena dia tidak sempat dia itu mengerjakan salat lail yang banyak atau yang lama, karena dia membuka kitab. Ya kalau kita nggak sanggup dengan rakaat yang panjangnya, setidaknya tadi yang kita sebutkan 11 rakaat, atau kalau tidak 9, kalau tidak 7, atau seminimal-minimalnya 3 rakaat. Ustaz, sanggupnya cuma 1 rakaat, ya jangan setiap hari 1 rakaat gitu kan ya. Karena memang sebagian ulama mengatakan seperti Imam Nawawi berpendapat makruh hukumnya kalau seseorang itu membiasakan salat witir cuma 1 rakaat tanpa diawali dengan bilangan yang 2 rakaat. Karena dalam mazhab Syafi'i, salat witir itu 3 rakaat, caranya dengan 2 rakaat salam kemudian ditambah dengan 1 rakaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ada beberapa keistimewaan salat tahajud supaya kita bersemangat, bisa mengetahui bagaimana kita bisa punya keinginan untuk menegakkan qiyamul lail. Kita harus tahu keistimewaan dalam salat malam itu. Di antaranya awalan anna afdhalus salati ba'dal maktubah. Salat malam itu adalah seutama-utama salat setelah salat yang wajib. Yang kedua annahu syarful lil mu'min. Nanti kita sebutkan dalilnya. Annahu syarfun lil mu'min. Salat malam itu menunjukkan atau bisa menjadikan sebab terangkatnya derajat seorang mukmin. Kemuliaan seorang mukmin itu bisa terangkat dengan sebab qiyamul lail. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dalam kitab Shahihul Jami' diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni syarful mu'min qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamnya di waktu malam. Salatnya di waktu malam hari. Salisan anna min da'bis sholihin. Yang ketiga, qiyamul lail itu kebiasaannya orang soleh. Berarti kalau diambil mafhum mukhalafahnya, tidur panjang itu kebiasaannya orang toleh. Lawan dari soleh. Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang soleh itu, aktivitas positif yang dilakukan oleh orang soleh itu, yakni qiyamul lail.
Rabi'an annaha qurbah ila Allah Ta'ala. Qiyamul lail itu ibadah yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah yang Maha Tinggi. Khamisan annaha manhatun 'anil itsmi. Qiyamul lail itu bisa mencegah hati seseorang untuk berbuat dosa, jasa seseorang untuk berbuat dosa. Orang yang tadinya hatinya udah dipenuhi dengan niat jelek, keinginan melakukan sebuah kejahatan, di saat dia di malam hari dia bangun, Allah akan lembutkan hatinya. Allah akan ingatkan kepadanya tentang kebaikan-kebaikan. Allah akan ancam dalam hatinya tentang bahaya melakukan kejahatan-kejahatan. Ini akan tercegah. Nanti akan ada dalilnya insyaallah taala. Sadisan anna takfirul lisayyi'at. Qiyamul lail itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Dosa-dosa, kekeliruan-kekeliruan, keburukan-keburukan di masa lalu itu dengan qiyamul lail. Bukankah kita mengakui wahai saudaraku kaum muslimin, di masa yang lalu sebelum kita mengenal dakwah yang mubarakah ini, kita mungkin termasuk orang yang meninggalkan salat wajib. Alaysa kadzalik? Mungkin kita baru mengenal dakwah ini 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, yang pada masa sebelum kita mengenal dakwah ini kadang kita salat wajib, kadang kita tidak salat wajib, kadang kita berjamaah, kadang kita tinggalkan jamaah. Alaysa kadzalik? Maka salat malam ini menghapuskan kesalahan-kesalahan itu insyaallah. Ketika Nabi menyebutkan fa'at bi sayyi'atil hasanat tamhuha, ganti kejelekan-kejelekanmu di masa lalu itu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. An-Nawawi mengatakan tidak ada qada salat. Maka orang yang meninggalkan salat di masa lalu taubatnya dengan memperbanyak salat-salat yang sunnah. Nah, salah satu salat sunnah dan yang paling afdal, seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Sabi'an, yang ketujuh, annaha muttaridatun lidda'i anil jasad. Masya Allah. Qiyamul lail itu bisa menghilangkan racun penyakit dari jasad seseorang. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan tanda-tanda seseorang itu banyak penyakitnya, banyak racun dalam dirinya, apa tandanya ikhwan fillah? Perut yang kenyang dan banyak tidurnya. Perut yang kenyang dan banyak tidurnya. Nah, maka obatnya bagaimana ikhwan? Mengosongkan perut, berarti apa? Puasa. Menghilangkan banyak tidur berarti apa ikhwan? Bangun di malam hari. Nah, coba kita mulai biasakan dari 15 menit lah. 15 menit, 3 rakaat kan 15 menit cukup insyaallah ikhwan ya. Untuk baca An-Naba, untuk baca An-Nazi'at, untuk baca Abasa, atau kalau seandainya antum salat witir ya antum tinggal membaca 3 surat. 3 surat dalam salat witir itu surat Al-A'la, kemudian apa? Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Cukuplah insyaallah, sujudnya yang lama. Antum baca dalam ruku antum tasbih sebanyak 50 kali misalnya, 100 kali misalnya, atau yang semampu antum. Insyaallah cukup 15 menit. Nanti bulan depan naik jadi setengah jam. Bulan depan lagi satu jam. Terus ajak gitu ya. Continue ya. Apa bahasa Indonesia? Terus menerus begitu. Terus menerus ajak gitu. 1 jam, tiap hari 1 jam, kecuali ketika Anda dalam kondisi lelah ya cukuplah 15 menit. Begitu itu lebih baik. Karena saya teringat dengan ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin, di antara keberkahan dan tanda-tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan, kebiasaannya di bulan Ramadan itu tidak hilang. Setelah keluar bulan Ramadan, kita di bulan Ramadan punya kebiasaan apa ya, Pak? Salat apa? Tarawih, ya toh? Atau yang mereka bangunnya di malam hari, mereka qiyamul lail, Masya Allah itu luar biasa mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah Ramadan ini kok nggak ada gitu? Kenapa rumah-rumah kaum muslimin nggak ada lagi yang menyala di jam 3 malam? Lampunya tidak lagi terdengar tangisan orang karena rintihannya kepada Allah Ta'ala. Tapi gelap gulita sampai waktu subuh baru mereka bangun. Nah, maka thalabul ilm jangan begitu. Dari poin yang kedua sampai yang ketujuh dikumpulkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dari Bilal
radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahihul Jami' disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum biqiyamil laili." Atas kalian berusaha keras menegakkan salat malam. Fa inna da'bu solihina qablakum. Karena sesungguhnya salat malam itu menjadi kebiasaannya orang-orang soleh yang datang sebelum kalian. Ikhwan, kalau kebiasaan kita apa, ikhwan? Kebiasaan antum di hari libur ngapain? Jujur. Di hari libur apa yang antum lakukan? Futsal, Ustaz. Dakbuna futsal, ikhwan ya. Kebiasaan kita kan futsal begitu. Nah, dakbu sholihin tidak. Dakbu sholihin qiyamul lail. Itu orang kalau saya kalau taklim di Istiqlal itu, insyaallah. Itu kalau udah selesai tutup dengan doa kafaratul majelis, masya Allah, senyumnya lebar begitu. Kemudian ngumpul, jangan lupa ya, jam segini harus sudah di sini. Ini kayaknya mau bahas kitab nih, batin saya begitu. Ini usulus salasa mau disyarah ini. Ternyata futsal, masya Allah, futsal selesai sampai jam ini. Dakbuna, gitu. Masya Allah, itu nggak lupa itu jadwal futsal itu kan ya. Tapi jadwal qiyamul lail gampang lah, nanti belum mati kan itu, belum sakit. Nah, ikhwatina. Fa inna da'bu sholin qablakum. Alaikum bi qiyamil laili, atas kalian dengan qiyamul lail. Karena dia merupakan kebiasaannya orang-orang saleh yang datang sebelum kalian. Olahraganya orang saleh itu ini. Dan masya Allah antum lihat kan, orang-orang yang gemar dengan qiyamul lail. Kemarin ketika faedah kita ketika berada di Makkah, masya Allah, masyayikh itu yang sudah tua-tua seperti itu, subhanallah, mereka tarawih tambah lagi qiyamul lail, ada yang ngantuk. Saya mencoba tawaf cuman kepingin lihat karena kelihatan mereka sholat, itu nggak ada yang ngantuk, mereka meneteskan air mata. Ini orang sudah tua-tua. Syekh Sa'ad As-Sasri, masya Allah, kuatnya masya Allah. Naam kadzalika. Kita ini pertanyaannya, apakah mereka itu orang yang gemar apa? Apa ya kawan? Kan enggak juga gitu. Tapi masya Allah. Itu melihat Syekh Shalih Utsaimin berapa usianya? Al-Imam Al-Albani berapa usianya? Sampai menjelang wafatnya pun, ketika beliau sakit pun, beliau meminta muridnya atau anaknya untuk mengambil kitab Sahih Sunan Abu Daud suruh membacakan. Masya Allah, kayak begitu ya kawan. Hari-harinya sibuk dengan ilmu. Imam Tawus, bila di malam hari beliau itu tidak sanggup untuk berdiri dalam sholatnya karena musim dingin, maka beliau akan sholat dalam keadaan duduk. Bila tidak sanggup dengan beliau mengenakan air karena dia khawatir ketika dia mengantuk, dia justru kenakan air supaya dia tidak mengantuk. Dalam keadaan menggigil dia sholat malam. Bahkan kadang-kadang beliau naik ke atap rumahnya sampai keluarganya berkata, ada apa yang kau lakukan? Bukankah ini musim yang sangat dingin? Apa kata dia? Aku tidak mau jasad ini nanti lebih parah di yaumil qiyamah. Maka dia sholat di atap itu supaya kedinginan nggak ngantuk. Supaya nggak ngantuk, supaya dia ini tidak tumbuh rasa kantuknya, dia cari tempat yang dingin. Ya, kalau kita kedinginan makin apa ya kan? Kayak gitu tadi. Taib. Lalu kata beliau selanjutnya, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Karena qiyamul lail itu bentuk takarrub, sedekat-dekatnya takarrub kepada Allah Ta'ala. Wa manhatun anil ismi, mencegah seseorang dari berbuat dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa mutaridatun lidda'i anil jasad, dan menghapuskan atau menghilangkan racun dari jasad. Sifat malas, ini karena ada racun. Dan yang semisalnya. Nah, thaminan, yang kedelapan, anna salatal laili min awaili wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah indama qadama alaihim li awwali marrah. Qiyamul lail salah satu dari Qiyamul lail merupakan salah satu dari wasiat-wasiat yang permulaan disampaikan oleh Nabi kepada penduduk kota Madinah ketika beliau datang ke kota Madinah. Jadi salah satu wasiat yang awal-awal wasiat beliau sampaikan kepada kaum muslimin penduduk kota Madinah ada qiyamul lail. An Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala, Abdullah bin Salam. Dahulunya agamanya apa ini, Ikhwan? Siapa yang tahu? Abdullah bin Salam dulu agamanya apa ini, Ikhwan?
Yahudi atau Nasrani? Yahudi atau Nasrani atau Wasani? Yahudi, Nasrani, Wasani atau Majusi? Nah, yang mana? Sudah saya kasih pilihan empat-empatnya. Antum pilih. Yang mana ini? Ada yang tahu? Apa? Yahudi. Yang lainnya? Cuma satu orang. Antum? Abdullah bin Salam. Apa agamanya dulu? Ya kan? Ibu-ibu tahu? Apa agamanya Abdullah bin Salam dulu? Yahudi. Dan dia termasuk orang solehnya, pembesarnya Yahudi. Dan dia masuk Islam. Dan membaguskan keislamannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia mengatakan, lamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafala an-nasu ilaihi wa qila qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nasi li andura ilaihi falamma istasabtu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, manusia berkumpul menemui Nabi, lalu mereka saling berbisik dan berkata, Nabi datang, Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW datang. Saking inginnya aku mengetahui itu, aku jumpai bersama dengan manusia, yakni maksudnya nyusup gitu di antara manusia. Dan tatkala aku berhadapan-hadapan di hadapan Nabi, araftu, aku sangat mengetahui, anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Sesungguhnya wajahnya Nabi itu bukan wajahnya seorang pendusta. Ini menunjukkan bukti di antara orang-orang soleh di masa lalu, dia bisa membedakan dan melihat sifat seseorang itu dari apa ya kawan? Wajah. Faham ya kawan? Dulu para ulama ketika ada orang yang datang kepadanya, dia bertanya tentang mimpinya, tatkala orang itu orang jujur dijawab. Ketika datang lagi orang yang datang kepadanya dengan mimpinya sama. Sama-sama ketika itu mimpi makan buah semangka. Laki-laki yang pertama mengatakan, saya bermimpi memakan buah semangka, ditafsirkan mimpinya. Datang lagi orang yang kedua, saya juga semalam mimpi makan buah semangka. Imam diam saja, tidak menjawab. Begitu orang pergi, imam memerintahkan kepada muridnya, ikuti orang itu, akan terjadi sesuatu insyaallah. Ternyata orang itu ketangkap mencuri. Lalu beliau menyebutkan, yakni sesungguhnya kedustaan itu membekas pada wajah seseorang. Na'udzubillahi min kadzdzab. Na'udzubillahi minal kadzib. Kita berlindung kepada Allah di sifat apa? Jadi bohong itu ya kawan, membekas pada wajah. Jadi wajah-wajah pembohong itu suatu saat akan kelihatan. Paham? Tapi antum jangan coba-coba ya. Antum kemudian antum praktekkan ke orang, kalau yang ini kayaknya pembohong gitu. Enggak begitu. Baik. Lalu kata beliau, sungguh aku mengenal bahwa wajah beliau bukan wajah orang yang berdusta. Wa kana awwalu syai'in takallamu bihi an qala, sesungguhnya di antara perkara yang awal-awal diucapkan oleh Nabi, beliau mengatakan, ayyuhan nas, hai manusia, absus salam, tebarkanlah kalimat salam, wa at'imut ta'am, biasakan memberi makan kepada orang miskin, wasilu wan nasu niyam wa wasallu wan nasu niyam, salatlah kalian di saat manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dalam keadaan sejahtera. Wa sallu wan nasu niyam, salatlah kalian di saat manusia itu tidur. Kapan ini, kawan? Di malam hari. Jadi ini termasuk wasiat pertama Nabi ketika menjumpai kaum muslimin di Madinah, agar manusia itu menegakkan salat malam. Ahlu sunnah lebih pantas untuk ini, alhamdulillah. Masa kita kalah dengan orang sufi, yang sholat mereka itu asal-asalan saja, dengan kebidahannya, dengan khurafat-khurafatnya. Nah maka seorang talibul ilm, ya jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ini dikomentari oleh Abu Isa, hadza hadisun sahihun, kata beliau. Imam Abu Isa mengatakan inilah hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terakhir, tasian, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Anna tu'di fi khafa'in nasi wa ad'a li kasratil ajri. Qiyamul lail itu membiasakan diri untuk tidak ingin dikenal oleh orang. Tentu ini mengajak kepada pahala yang lebih
banyak mengalir lagi. Ini mendidik diri kita untuk tidak beribadah itu karena dilihat oleh orang. Karena beda dengan orang munafik. Orang munafik itu justru kalau salat bagaimana? Atau ibadah, dia semakin semangat ketika dilihat orang lain. Coba lihat Imam Rabi, seorang tabi'in. Ada yang pernah mendengar kisah Rabi? Seorang tabi'in yang beliau Masya Allah, beliau ini khafilar. Kita telah bahas dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf pada babul ikhlas. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat saya beri hadiah? Taib. Salah satu kalimat yang ada dalam kitab apa? Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di bab awal itu bab tentang ikhlas. Siapa yang hafal? Ikhwan, lupa? Tidak mencatat? Atau antum tidak hadir ketika itu? Oh, tidak hadir ya. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Apa di antara amalannya Rabi itu? Alhamdulillah. Rabi itu tidak pernah mengerjakan sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib kecuali cuma satu kali. Tidak pernah satu kali pun beliau mengerjakan sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib di masjid kaumnya. Dia nggak pernah sholat sunnah apa? Sholat yang mengiringi sholat yang wajib. Beliau maupun dia tidak pernah dia kerjakan di masjid kaumnya. Itu untuk menjaga hatinya supaya tidak apa? Ria. Tapi bukan berarti nanti setelah ini antum selesai sholat sunnah selesai sholat wajib tidak pernah sholat sunnah sampai rumah nggak sholat pula tuh. Bukan itu. Di dalam riwayat yang lainnya beliau pernah membaca, istrinya menceritakan ketika beliau sedang membaca Al-Qur'anul Karim datang manusia menjumpainya, cepat-cepat Quran itu dimasukkan dalam baju jubahnya supaya orang jangan menyangka dia sedang apa? Baca Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Ini salafun saleh seperti itu. Maka bila datang malam hari, keluarganya akan mengungsi ke kamar yang sebelahnya. Kenapa? Karena dia pasti mendengar rintihannya siapa? Rabi. Rintihannya itu bukan keluar dari mulutnya, dari apa? Dadanya. Karena tangisannya nggak bisa dibendung lagi. Dia sibuk dengan qiyamul lail, kemudian dadanya itu bergetar. Takut kepada Allah. Suara dadanya itu bergemuruh sehingga keluarganya itu pindah tempat tidur di tempat yang lainnya. Wadah alhamdulillah. Bukan karena mulutnya, bukan, karena dadanya. Jadi ikhwati rahimanillah, amal salat qiyamul lail ini bisa mengajarkan kepada diri kita untuk tidak hidup cinta dengan pandangan mata manusia, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salatul rajuli tatawwan haitsu la yarahun nas ta'dulu salatahu ala a'yunin nasi khamsan wa isrin." Salatnya seseorang yang nilainya sunnah di saat tidak ada satu manusia pun yang melihat dirinya, itu setara dengan salatnya ketika mata-mata manusia memandangnya dengan perbandingan khamsan wa isrin. Berapa? 25 kali dia sholat. 25 kali sholat bersama dengan manusia itu cukup dengan satu kali sholat yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, terdapat dalam kitab Sahihul Jami', disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Nah, sampai di sini mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.